Saham BRIS turun dari harga 1.800, sekarang berada di harga 1.680. Nah, enaknya diapain ya saham BRIS ya? Nah, tonton dulu video ini sebelum kalian gagal paham. Nah, jadi sebenarnya turunnya harga BRIS ya dari 1.800 ke 1.600 itu tidak lain dipicu dari adanya berita bahwa si BRIS ini sedang diserang oleh ransomware Lockbit ya, Lockbit 3.0 kalau nggak salah. Dan ini menyerang data dari nasabah-nasabah di BRIS. Nah, tetapi sampai akhir masa negosiasi, si BRIS akhirnya tidak mau membayar uang sejumlah yang diminta oleh si hacker itu. Akhirnya data dari nasabah katanya diperjualbelikan di dark web. Sebenarnya alasan BRIS tidak negosiasi itu masuk akal ya, karena yang diserang adalah datanya ya, sementara rekening atau dana dari si nasabah itu tetap aman, karena yang diserang itu datanya aja. Jadi mungkin teman-teman itu bisa melakukan pergantian password nanti pada saat kalau teman-teman ragu ya dengan dana teman-teman di BRIS, itu nggak masalah ya, tetapi resikonya ya mungkin nanti kalian harus bersiap-siap aja bahwa mungkin akan ada yang menelpon ya, katakan bahwa ini adalah penipuan dan lain sebagainya. Tapi sebelum dari BSI kena hack aja itu sudah banyak ya terjadi penipuan ya, sudah banyak nomor kita diperjualbelikan dan nomor kita disebarluaskan pada penipu, yang dimana penipu itu dengan leluasa menelpon kita. Tetapi kalau teman-teman ingin tahu penipuan atau tidak ya, kunci yang pertama adalah pihak bank itu sebenarnya sudah tahu data kita. Jadi pihak bank itu melakukan yang namanya verifikasi ya, bukan meminta data kita. Nah, kalau ada orang yang mengaku dari pihak bank yang akan meminta data kita, itu 100% adalah penipu ya. Jadi ingat kata kuncinya, kalau pihak bank itu adalah memverifikasi data, bukan menanyakan data, apalagi meminta data ya. Jadi siap-siapnya di sana aja. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, bisa melakukan yang namanya pergantian password ya, atau pergantian PIN, silahkan bagi teman-teman yang memiliki rekening di BSI atau BRIS ya. Nah, jadi BRIS ini secara umum masih kuat. Teman-teman bisa cek aja, melakukan quick survey kepada umat muslim yang memiliki rekening. Rata-rata atau mayoritas mereka memiliki rekening di mana? Ya, pasti jawabannya adalah BRIS. Ya, karena simpel, BRIS ini merupakan perusahaan syariah banking terbesar yang ada di bursa saat ini. Kalau teman-teman melihat peluang pesaingnya saat ini, memang BRIS masih yang terkuat. Dan sebenarnya kejatuhan harga saham BRIS itu tidak lain merupakan koreksi aja ya. Dari bulan Desember 2022 BRIS akhirnya menyelesaikan red isunya, yang dimana Bank Mandiri akhirnya menebus seluruhan dari kewajibannya sebagai pemegang sahamnya, sehingga Mandiri adalah pemegang saham mayoritas di BRIS ya. Jadi respon pasar ya wajar lah ya, seperti itu. Jadi harga sahamnya turun dari harga 1.300 ke 1.100 ya, itu merupakan respon pasar yang masih wajar. Tetapi secara umum Bank Mandiri itu merupakan salah satu bank syariah terbesar pada saat itu sebelum merger dengan BRI dan juga BNI Syariah ya, menjadi BRIS ini. Jadi masih aman lah walaupun dipegang oleh Mandiri. Tetapi respon pasar tetap melihat harga saham pada saat itu di bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 harga saham BRIS harus turun dulu ke 1.100. Tetapi setelah Januari 2023 harga saham BRIS itu rally ya, dari 1.100, kemudian di bulan Maret menyentuh 1.600 dan kembali turun ke 1.400 sebelum rally lagi di 1.800 ya, sampai bulan Mei, dan akhirnya dibanting oleh si ransomware ini ke harga 1.600. Nah, jadi ini sebenarnya masih wajar ya, mengingat fakta BRIS ini merupakan salah satu perusahaan syariah terbesar di Indonesia, dan juga dengan kekuatan cadangan cashnya ya, kas atau setara kas itu sebesar 35 triliun. Saya rasa masih aman bagi BRIS ini untuk melangsungkan operasionalnya. Jadi masih aman, dan juga untuk growth sendiri atau pertumbuhan dari saham BRIS itu masih berada di angka 18%. Q on Q pertama 2023 masih di angka 18%. Jadi saya rasa masih aman, dan kemungkinan harga saham BRIS itu masih bisa menuju ke 2.200 ya, kemungkinan juga menuju ke 1.400 dulu, 1.500 sampai 1.400 ya. Jadi kemungkinan itu semuanya masih ada. Oke, jadi memang secara umum Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini masih kuat. Jadi saat ini karena dia masih menjadi perusahaan bank syariah ya, atau syariah banking terbesar di Indonesia, saya rasa masih terukur karena kekuatannya itu memang yang terbesar. Tetapi nanti apabila ada perusahaan baru yang IPO di bursa kita, nah ini baru kita akan menghitung ulang bisnis dari BSI ini ya. Karena kalau teman-teman menggunakan PER dan juga PBV sebagai perbandingan untuk evaluasi dari saham BRIS ini,
itu saya rasa nggak masuk akal, karena PER dan PBV itu merupakan rasio keuangan yang sifatnya rilisnya setahun sekali, dan juga ini merupakan data masa lalu. Nah, kalau teman-teman itu menggunakan PER dan PBV-nya dan dibandingkan dengan PER dan PBV dari perusahaan sejenis ya, yang sama-sama bergerak di bidang syariah banking, nah itu saya rasa nggak masuk akal, karena secara bisnis kita lihat tadi memang BRIS yang terbesar gitu loh. Jadi kalau teman-teman membandingkan dengan yang ada saat ini, itu memang buat apa? Ujung-ujungnya mereka jadi tetap yang terlihat yang lebih murah ya, perusahaan yang lain ini. Sementara BRIS akan terlihat mahal. Padahal kalau kita menghitung dari nilai buku, di mana nilai buku dari BRIS ini berada di angka Rp758 per lembar saham. Tetapi pasar berani membelinya di harga 1.600 saat ini loh. Itu berarti 2 kali lipat lebih pasar berani menilai harga saham dari BRIS. Nah, itu gimana teman-teman bisa menjelaskannya? Jadi untuk menentukan valuasi ke depannya, itulah tentang kita melihat bagaimana bisnis saat ini, kekuatan bisnisnya, dan bagaimana prospek ke depannya. Ya, jadi apabila ada perusahaan baru masuk, ya IPO dari baru yang perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang syariah banking, nah ini baru kita akan berhitung ulang tentang bagaimana kelangsungan usaha BRIS, dan juga bagaimana prospek kedepannya, dan juga bagaimana prospek dari peta persaingan bisnis dari bisnis syariah ini. Oke, semoga video kali ini membantu. Subscribe ya, Beli Made Andika untuk video menarik lainnya seputar dunia saham.